Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan latihan kita membaca kitab Arab tanpa harokat menggunakan buku Bila. Sekarang kita masuk pada halaman 14 seperti yang tertera di layar. Perhatikan, kami bacakan. Ar-rabi'u, qala al-mu'allifu ar-rabi'u dawamu al-muraqabati. At-tahalli bi dawamil muraqabati lillahi ta'ala fi sirri wal alani sa'iran ila rabbika bainal khawfi war raji fa innahuma lil muslimi kahaini liqa'iri fa'aqbil alallahi kulliyatika wal yamtali qalbuka bimahabbatihi wa tanuka bibrihi wal istibsyari wal farahi was sururi bi ahkamihi wa hikami subhanahu. Ya, ini adalah bacaan yang akan kita bahas ya. Bacaan yang pendek ya, hanya 4 baris. Semoga dengan 4 baris ini bisa diambil manfaatnya. Artinya kita lihat Ar-rabi'u yang keempat, dawamul muraqabati, senantiasa muraqabah atau selalu diawasi. At-tahalli bidawamil muraqabati lillahi ta'ala, berhias dengan senantiasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla atau Ta'ala yang maha tinggi. Fi sirri, di dalam yang enggak nampak, wal alani, dan yang nampak. Sa'iran, dengan berjalan, ila rabbika, kepada Rabb engkau, bainal khaufi war rajai, antara rasa takut dan rasa harap. Fa innahuma, maka sungguh keduanya, rasa takut dan rasa harap ini, lil muslimi, bagi muslim, janahaini lit-ta'iri, seperti atau bagaikan 2 sayap untuk burung. Fa'aqbil, maka menghadaplah, Allahi, kepada Allah, kulliyatika, dengan keseluruhan engkau, dengan totalitas engkau, wal yamtali qalbuka, dan hendaknya hati engkau terpenuhi, terisi, bimahabbatihi, dengan kecintaan kepada Allah, walisanuka bidzikrihi,
dan lisan engkau dengan mengingat Allah Azza wa Jalla, wal istimsyari wal farahi wa sururi, dan senang, bahagia dengan ahkamihi wa hikamihi subhanahu, dengan hukum-hukum, hikmah-hikmah yang maha suci. Ini adalah arti secara harfiah. Sekarang kita masuk pada arti secara tafsir ya. Sekaligus kita ambil faedahnya. Ar-rabi'u dawamul muraqabati. Yang keempat, adab bagi penuntut ilmu sekaligus untuk seluruh orang beriman, orang muslim, adalah apa? Dawamul muraqabah. Hendaknya senantiasa ada di dalam hatinya perasaan diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan muraqabah ini adalah merupakan natijah, hasil daripada adanya khasyah kepada Allah. Kemarin kita bahas masalah khasyah, takut pada Allah. Di antara yang dihasilkan daripada perasaan takut pada Allah adalah adanya muraqabah. Senantiasa adanya perasaan diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Penjelasannya at-tahalli bidawamil muraqabati lillahi ta'ala fisirri wal alani. Hendaknya seorang penuntut ilmu agar senantiasa merasa dirinya ada pengawasan dari Allah Azza wa Jalla. Baik di waktu dia sendiri maupun di waktu di depan orang banyak. Di sini digaris bawah fi sirri wal alan. Karena banyak orang ibadahnya giat, orang ketika sholatnya khusyuk adalah ketika di depan orang banyak. Tapi ketika sendirian, ketika jauh daripada orang-orang, maka al-muraqabah sering tidak ada. Maka di sini digaris bawah fi sirri wal alan sangatlah penting. Muraqabah hendaknya ada apakah di waktu sepi maupun di waktu ramai. Sa'iron ila rabbika bainal khaufi war raja'i. Dengan berjalan engkau kepada Rabb engkau antara rasa takut dan roja, rasa harap. Jadi seorang muslim, seorang talibul ilmi hendaknya di hidupnya harus memiliki dua hal ini. Rasa takut dan rasa harap. Kapan rasa takut ini didominankan, dibesarkan, diunggulkan daripada roja, dan sebaliknya kapan roja diunggulkan daripada rasa khauf, rasa takut, adalah ketika seorang hamba dia akan melaksanakan perbuatan dosa, maka hendaknya yang diperbesar rasa takut. Diperbesar rasa takut. Takut dengan dosa ini dia akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga seorang mukmin ketika akan berbuat dosa dia akan berpikir. Sehingga ketika dia berpikir dan dia takut dengan di belakang akibat dosa, maka dia akan terjaga daripada perbuatan dosa. Kemudian kapan roja diunggulkan adalah ketika seorang hamba dia
akan melaksanakan ketaatan. Apakah sholat, puasa, atau yang lainnya, hendaknya ar-roja diperbesar. Mengharap agar Allah bisa menerima sholatnya, sehingga dia akan senantiasa memperbanyak ibadahnya dan membaguskan ibadahnya. Fa innahuma lil muslimi kal janahaini lit-ta'iri. Karena rasa takut dan rasa harap ini bagi seorang muslim ini bagaikan dua sayap burung. Burung ketika dua sayapnya imbang, maka dia akan bisa terbang dengan stabil. Sebaliknya ketika ada salah satu sayapnya yang bermasalah, sakit, patah atau yang lainnya, maka dia akan sulit terbang. Sehingga seorang muslim hendaknya hidupnya ini di dunia harus diimbangi antara khauf dan roja. Kemudian fa'akbil 'alallahi bikulliyatika. Maka hendaknya engkau wahai talibul ilmi, wahai seorang muslim, wahai guru, menghadaplah kepada Allah dengan totalitas engkau, jangan setengah-setengah. Apa yang kau miliki berikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kadang yang terjadi di masyarakat, dengan Allah main perhitungan, main matematika. Artinya kapan mendatangkan manfaat duniawi, dia akan maju. Kapan nggak mendatangkan duniawi, maka dia akan mundur. Kapan akan menaikkan jabatannya, dia maju. Kapan akan mengancam jabatannya, dia akan mundur. Jadi banyak orang yang bermain matematika dengan Allah Azza wa Jalla. Maka orang seperti ini, kalau umpama dikiaskan dengan antara hamba dengan hamba, ketika seorang hamba membantu orang lain, dan pikir-pikir dengan sekedar apalagi memberikan pada orang, dan dia sambil matanya menyipitkan atau memberikan sesuatu yang dia nggak suka, maka apa balasannya? Al jaza'u min jinsil amal. Balasan adalah sesuai dengan jenis amalnya. Kalau dia berbuat mikir-mikir pada orang lain, maka orang lain juga akan setimpal seperti itu. Tapi sebaliknya ketika orang membantu kawannya dengan leluasa, dengan maksimal, maka sungguh tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Wa ma jazaul ihsan illa al ihsan. Tidaklah balasan kebaikan kecuali kebaikan lagi. Maka bagaimana halnya seorang hamba Allah Azza wa Jalla lebih daripada itu. Di dalam hadis Nabi menyatakan ihfadillaha yahfadka. Jaga Allah. Jaga aturan-aturan Allah. Jaga agama Allah. Apa balasannya? Yahfadka. Allah akan menjaga engkau. Hidup engkau, mati engkau, Allah jaga. Keluarga engkau, Allah akan jaga. Di waktu sendirian, di waktu orang banyak, Allah akan jaga engkau. Ini adalah hadis Nabi. Ihfadillaha yahfadka. Kalau seandainya seorang bangga, dia punya dagingan tentara, dagingan polisi, dagingan pejabat, atau yang lainnya, maka harusnya lebih bangga lagi orang yang dagingannya adalah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah adalah Rabbul Alamin. Rabb semesta alam. Tidak ada yang lebih hebat kecuali Allah Azza wa Jalla. Semuanya adalah kecil. Maka hendaknya seorang mukmin bangga kalau seandainya di belakang dia adalah Allah Azza wa Jalla.
Man kana ma'allahi kana Allahu ma'ah. Siapa yang sanggup dia bersama Allah, maka Allah akan bersama dia. Jadi dari sini kita dengan agama Islam, dengan Allah Azza wa Jalla jangan perhitungan. Apa yang kita punya miliki. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, kita sumbangkan. Karena memang sebenarnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami, sungguh kita milik Allah dan kepada Allah adalah kita akan kembali. Demikian juga dengan ilmu. Seorang ketika belajar ilmu hendaknya memberikan apa yang dia punya, apa saja untuk ilmu. Atil ilma kullaka yu'tika al ilmu ba'dahu. Berikanlah oleh engkau kepada ilmu apa yang kau miliki semuanya. Niscaya ilmu akan memberikan pada engkau sebagian. Jadi ketika orang dia tidak hitung-hitung dengan ilmu, tidak beli dengan ilmu, maka ilmu juga demikian. Sebaliknya, kalau orang dia berpikiran, dia perhitungan dengan ilmu, dia main matematika, ini mahal, ini dan seterusnya, dia perhitungan, maka ilmu juga akan perhitungan. Kita teruskan. Wal yamtali qalbuka bimahabbatihi. Dan hendaknya hati engkau terpenuhi, terisi dengan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi di awal hendaknya seorang hamba, seorang talibul ilmi memiliki dua sayap, kanan kiri, yaitu al-khauf war roja, rasa takut dan rasa harap. Di hatinya dipenuhi dengan kecintaan. Dengan kecintaan. Sebagai gambaran al-khauf, takut. Kalau diberikan contoh yang sederhana, umpamanya ya, seorang anak. Seorang anak takut dengan bapaknya yang tegas. Tapi anak ini ketika memerlukan kebutuhan-kebutuhan, entah untuk biaya sekolah atau untuk beli jajan atau yang lainnya, dia akan minta kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada orang tuanya. Dia takut. Tapi semua yang dia hadapi daripada kebutuhan, daripada masalah, dia akan larikan pada bapaknya, pada ibunya. Maka hamba dengan Allah lebih daripada itu. Kita takut pada Allah Azza wa Jalla. Tapi kita, semua yang kita hadapi daripada masalah, daripada ujian, kita ingin agar Allah yang menyelesaikan semua masalah hidup kita. Kemudian, wal yamtali qalbuka bi mahabbati. Dan hendaknya hati engkau dipenuhi dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang kalau sudah cinta, maka semuanya akan menjadi kecil. Yang berat terasa ringan. Yang sakit akan terasa menjadi nikmat. Maka kalau kita melihat daripada sejarah ulama salaf, kemudian para sahabat, dengan adanya cintanya pada mereka rela mati. Ada kejadian di saat Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Ketika beliau masuk Islam, ketika beliau beriman, maka apa? Beliau disiksa. Disiksa di atas batu besar di padang pasir. Panas-panas. Dicambuk, disiksa. Dipaksa untuk keluar daripada keimanannya. Setiap disiksa jawabannya adalah ahad-ahad. Yang esa artinya saya tetap di atas keimanan kepada Allah yang ahad. Jadi cambukan yang menimpa dia, panasnya yang menerpa badannya menjadi kecil bagi dia. Dia lebih mengedepankan ingin mati daripada kufur daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian terkait dengan kisah Ashabul Ukhdud di dalam surah Al-Buruj. Seorang pemuda yang beriman ditangkap oleh raja dan dipaksa kufur. Maka dia tetap tidak mau kufur meskipun
ada 2 yang beriman, dijatuhi hukuman dengan cara digergaji. 2 yang beriman, digergaji dan terbelah badannya dua-duanya. Terbelah bagi 2. Pemuda ini tetap tegar. Dan dia akhirnya dibawa ke gunung, dibawa ke laut, mau dilemparkan. Dengan izin Allah, Allah jaga dia. Semua tentara yang membawa dia binasa semuanya. Sampai dia nyatakan kepada si raja, wahai raja, kalau engkau ingin saya mati, ada caranya. Kumpulkan orang banyak di lapangan dan ambil anak panah saya punya anak panah, ambil dan baca bismillah. Lemparkan ke saya, insya Allah saya akan mati. Maka dikumpulkan orang-orang banyak, diambil anak busurnya dan dibaca dengan ditambah bismillahi tambah dengan robbi hadal hulami, dengan nyebut nama Allah Tuhannya pemuda ini. Maka sekitar itu juga pemuda ini meninggal dengan izin Allah azza wa jalla. Kemudian teruskan walisanuka bidzikri, dan lisan engkau, dan hendaknya lisan engkau ini terpenuhi dengan apa? Dengan bidzikri, dengan mengingat Allah. Di salaf, di ulama salaf, kalau kita lihat ada kitab Aina nahnu min ahlaki salaf, di sana ada kisah yang bagus. Apa di antaranya? Ada seorang yang dia punya amalan yang luar biasa. Ketika ada orang yang ingin menelusuri siapa di sebenarnya, apa amalan yang dia punya. Ketika bermalam dengan dia, ternyata biasa-biasa, malamnya nggak ada bangun malam. Nggak ada bangun malam, nggak ada salat malam. Tapi beliau di atas pembaringan, lisannya senantiasa bergerak. Lisannya senantiasa bergerak, mengucapkan kalimat-kalimat tasbih. Ketika paginya ditanyakan, apa amalan kau yang engkau punya? Kau sampai engkau mendapatkan fadilah yang luar biasa. Maka jawabannya adalah ringkas. Beliau menyatakan, salat 5 waktu adalah kafarat untuk antara salat-salat ini. Kapan? Majtunibat al-muqattilah atau al-kabair. Selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Jadi ketika seorang hamba, seorang muslim, dia melaksanakan salat 5 waktu, maka antara salat satu dengan yang lainnya penghapus dosa di antara keduanya. Selama dosa besar dia jauhi. Dan ulama salaf ini ketika malam tidak salat malam, tapi lisannya senantiasa berzikir kepada Allah azza wa jalla. Kemudian wal istibsyar wal dengan hukum-hukum Allah serta hikmah-hikmah Allah yang maha suci. Artinya apa? Hendaknya seorang talibul ilmi, seorang muslim, seorang mukmin, seorang mudaris, hendaknya senang dengan hukum-hukum Allah. Senang dengan adanya peraturan berjilbab. Senang dengan adanya wajibnya salat 5 waktu. Senang dengan adanya wajibnya zakat. Senang dengan adanya semua peraturan Islam, senang. Tidak benci, tidak mutar-mutar, tidak menyatakan jilbab adalah kebiasaan orang Arab, tidak menyatakan kurban di Idul Adha adalah penyiksaan terhadap hewan-hewan. Memandangkan azan adalah mengganggu orang yang sedang tidur. Tidak mengatakan seperti itu. Tapi bangga. Kalaupun ketika ada ajaran Islam yang dia tidak tahu hikmahnya, maka dia mengedepankan berbaik sangka. Mengedepankan baik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ilmunya belum sampai. Karena Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan kepada engkau Al-Quran agar engkau celaka, sengsara. Tidak. Jadi Al-Quran diturunkan agar manusia bahagia, tenang,
tentram, damai, terlindungi hak-haknya, terjaga daripada gangguan-gangguan orang lain. Ada sebuah kasus yang subhanallah bagus. Ketika di zaman Umar bin Khattab, ada seorang pembesar, dia masuk Islam. Kemudian orang ini tawaf mengelilingi Ka'bah. Ketika tawaf, kain ihramnya terinjak oleh orang miskin. Ketika terinjak, ya mu'alaf ini menampar si laki-laki miskin ini karena telah menginjak kain ihramnya. Ketika sudah menampar, laki-laki miskin ini menghadap kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mengadukan masalah. Lantas dipanggillah orang yang menampar. Dipanggil, maka ia menampar ini diberikan pilihan, mau bayar denda atau kisos. Kisos artinya dibalas dengan tampar lagi. Maka yang mu'alaf ini nggak mau dua-duanya. Ketika nggak mau dua-duanya, dia menyatakan, Bayan, kalau saya nggak mau dua-duanya. Langsung dia menyatakan, kalau engkau nggak mau dua-duanya, terus apa maunya? Saya mau keluar daripada Islam. Karena negara saya yang sebelumnya nggak seperti ini. Agama saya yang sebelumnya menjaga orang kaya. Tiba sekarang kok saya seperti ini. Maka disampaikan, kalau engkau keluar daripada Islam, murtad daripada Islam, maka hukumannya dalam Islam adalah dibunuh. Nah ini. Jadi Islam sangat menjaga hak-hak orang. Miskin terjaga, kaya terjaga. Bodoh terjaga, pintar terjaga. Laki terjaga, perempuan terjaga. Tidak ada yang terzalimi. Tidak ada pernyataan perempuan tersiksa dengan jilbab karena badannya tidak terkena udara yang segar atau yang lainnya. Nah, demikian pembahasan terkait dengan dakwah melalui. Semoga jelas. Sekarang kita masuk pada pembahasan terkait dengan tata bahasa. Pada kesempatan kali ini kami hanya angkat lamul amr. Lamul amri ada pada baris ketiga. Baris ketiga. Fa'akbil 'alallahi bikulli yatika wal yamtali. Ada lam di sini, lamnya sukun. Ini lam ini asalnya adalah li, asalnya kasrah. Asalnya kasrah. Kemudian lam amar ketika dia berada di tengah-tengah, maka lamnya menjadi sukun. Menjadi wal yamtali. Kalau dia wal li, liyam tali. Kalau tengah-tengah, lamnya disukunkan wal yamtali. Dan fi'il mudhari yang jatuh setelah lamul amri harus dijazamkan. Karena lamul amr termasuk harfun min ahrufil jasmi atau minal jawazim. Kal buka sebagai fa'il. Ya, itu adalah yang diangkat pada kesempatan kali ini. Dan selanjutnya yang mau bertanya silakan dipersilakan. Iya, kalau mau bertanya silakan. Terkait dengan sorof, nahunnya, atau maknanya silakan. Ustadz, mohon diulangi Ustadz, yang tadi Ustadz, yang Iya, kaidah tadi barusan. ya. Jadi lamul amri adalah termasuk huruf jazam. Menjazamkan fi'il mudhari. Asalnya yang tali'u. Asalnya yang tali'u. Ada huruf jazam maka menjadi sukun. Wal yam tali disukunkan. Maka kalau kita irabkan yam tali fi'lun mudhari'un majzumun bila mil amri wa alamatu jazmihi as-sukunu. Fi'il mudhari yang lamul amri dan tanda jazmnya dengan sukun yam tali. Ya, jelas kira-kira.
Ada masalah lagi? Silakan kalau ada masalah tanyakan. Iya mau bertanya sorofnya, nahwunya, i'rabnya, tasrifnya, silakan. Jangan malu-malu bertanya. Ada yang lain silakan. Sudah Ustaz mungkin ada pertanyaan. Sudah? Ya. Kalau ada pertanyaan berarti cukup. Nggak ada? Silakan kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau Waalaikumsalam. bertanya. Ustaz, saya mau bertanya, bagaimana caranya kita biar takut sama Allah? Kita tuh udah istiqomah, udah apa sih ya? Jadi kalau setiap kita baca ngedengerin surat-surat yang kayak gitu kan, kalau orang-orang kan, jadi biar orang-orang mah kan jadi kalau ini tuh jadi takut sama Allah gitu, nginget masa dosa-dosanya dia. Nah, sedangkan saya kalau kayak gitu nggak pernah, gimana caranya Ustaz biar takut sama Allah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait dengan bagaimana caranya agar kita takut dengan Allah, maka lagi-lagi kita kaitkan dengan ayat innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Bahwasanya yang bisa takut pada Allah adalah para ulama. Bahwasanya yang takut pada Allah daripada hamba-hamba Allah adalah para ulama. Artinya apa? Kalau umpama ingin mendapatkan rasa takut pada Allah, hendaknya orang senantiasa muhasabah, mengoreksi, mengintrospeksi dirinya, apa yang sudah Allah perbuat sama kita. Contoh yang kecil, yang sederhana, kita dengan orang. Sehingga hubungan kita dengan Allah bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi contoh yang sederhana adalah kita dengan seorang hamba Allah yang lainnya. Umpama ada seseorang yang senantiasa mantu dengan kita, mantu kita, ikhlas, mantu kita secara materi, mantu kita secara tenaga, mantu kita secara memberikan solusi, memberikan hibur atau yang lainnya, tentunya kita sangat sayang sama dia, sangat mencintai dia, sangat ingin menjadikan dia bahagia, karena dia sudah memberikan berbagai macam. Sebaliknya, kita dengan Allah Azza wa Jalla lebih daripada itu. Kalau kita mau jujur, tidak ada sedetik pun yang luput daripada nikmat Allah yang kita punya dari Allah Azza wa Jalla. Kalau orang sudah memahami ini, bahwasan setiap detik dia tidak akan lepas daripada butuhnya dia pada Allah Azza wa Jalla. Nafasnya, matanya. Kalaulah seandainya semuanya diuangkan, semuanya disewa, kita pakai mata disuruh bayar sekian, kita pakai ini disuruh bayar sekian, tentu kita akan repot, kita akan berat. Maka di sini Allah adalah Rahim, Rahman. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sudah demikian zat Allah adanya pada kita, dan kita akui bahwasanya Allah adalah zat yang paling sayang pada kita, melebihi sayangnya kita sama kita, sayangnya orang tua kita. Maka hendaknya kita dengan Allah apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillahi. Maka hendaknya orang yang beriman pada Allah sangat cinta.
Ini ya, jadi marilah sama-sama kita dan semuanya, kalau kita menghayati siapa Allah sebenarnya dan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, kalau kita pikirkan, maka tentunya kita dengan Allah tidak mikir-mikir lagi, tidak pelit dalam ibadah. Adapun untuk yang ar-raja dan khauf itu adalah hanya sebagai penyeimbang. Kunci utama adalah mahabbah, cinta. Orang kalau sudah cinta, maka ketika melaksanakan semua ajaran Islam, dia akan dengan leluasa. Ketika ibadah, dia sangat mengharap ya Allah, tolong terima ibadah saya ini. Ketika dia akan berbuat dosa, karena cinta pada Allah, maka dia akan berpikir, jangan-jangan kalau saya berbuat dosa, maka saya akan kena musibah. Saya akan dimatikan di atas dosa. Saya akan disiksa pada hari kiamat dan seterusnya. Jelas kira-kira? Bisa diambil kesimpulan? Ya Pak Ustadz, jelas. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ada yang lainnya selain? Afwan Ustaz, apa bisa lagi ana izin bertanya? Iya, selain. Nah, taib. Bismillah, ahsanallahu ilaik Ustaz. Iya, Ana ini izin bertanya mengenai mengenai makna antara khosyah dan khauf. Apakah maknanya itu sama Ustaz atau iya. berbeda? Iya. Jadi makna dengan khauf antara khauf dengan khasyah beda. Perbedaannya apa? Kalau khasyah ini adalah timbul dari adanya keagungan pada yang ditakuti. Umpama ya, Allah Azza wa Jalla memang besar, maha hebat, maha kuasa. Nah, dengan pengetahuan kita terhadap Allah seperti ini, maka kita takut pada Allah dengan kekuasaannya, dengan kehebatannya. Nah, ini adalah khasyah. Kalau khauf adalah timbul daripada dha'fil khaif, lemahnya orang yang takut terhadap orang yang lebih dari dia secara pikiran dia. Umpamanya saya orang lemah berhadapan dengan yang lebih bertenaga daripada saya, maka saya takut dengan dia. Ini adalah khauf. Takutnya saya dengan dia adalah relatif. Kenapa? Karena menurut saya dia lebih kuat daripada saya. Tapi untuk orang lain, mungkin dia nggak ada apa-apanya. Atau mungkin pandangan saya pada dia salah. Sebenarnya dia adalah mungkin secara tenaga kekar, tapi sebenarnya secara mental dia pengecut dan seterusnya. Jadi takutnya khauf kepada yang takuti adalah sifatnya relatif. Dia ditakuti si A, si B belum tentu. Dia dianggap hebat oleh si A, si B belum tentu. Tapi kalau yang khasyah, yang ditakuti adalah semuanya akan mengakui bahwasanya dia adalah yang maha hebat, yaitu Allah Azza wa Jalla. Jelas kira-kira? Nah, insyaallah jelas Ustaz. Syukran, jazakallah khairan. Wa iya. Sebelum diakhiri Ustaz, Ya, ada lagi? Silakan. ini hanya menyampaikan sedikit aja, mungkin ada peserta di sini. Sedikit pengumuman, insya Allah kita akan mengadakan program intensif Ramadan ya Ustadz ya. Iya. Selama 1 bulan, silakan bagi yang berminat atau mungkin bisa menyebarkan informasi tersebut ke teman dan kolega. Materi Durusulullah level 1 akan diselesaikan dalam kurun waktu 1 bulan. Nah, itu aja Ustadz dari saya. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya, itu adalah pemberitahuan sekaligus permintaan bantuan kepada semuanya agar sama-sama mendukung ya kalau seandainya ada orang yang membutuhkan. Itu saja. Silakan sebelum kita akhiri ada pertanyaan.
Kemudian terkait kalau ada kalau nanti ada pertanyaan silakan tanyakan. Sebagai tambahan terkait dengan buku Hilya Thalibul Ilmi punya Syekh Bakar bin Abdullah Abi Zaid, maka kalau mau menambah bukunya silakan ya, silakan miliki kitab syarahnya. Syarah buku ini ada dua. Yang pertama punya Syekh Utsaimin, silakan miliki dan ini terkenal. Ada penjelasannya. Jadi semua yang saya jawab ya adalah tidak lepas daripada kitab syarahnya. Yang kedua adalah syarah punya Dr. Sa'ad bin Nasir. Punya Dr. Sa'ad bin Nasir. Ini dua-duanya diperjualbelikan. Tapi untuk yang syarah kepunyaan Dr. Sa'ad bin Nasir versi Arab belum ada terjemahannya. Kalau yang syarah punya Syekh Utsaimin kayaknya ada terjemahannya kayaknya. Itu sebagai informasi terkait dengan buku Hilya terkait dengan syarahnya. Nah, tolong di-sharing aja Ustadz judulnya apa gitu ya. Mungkin bisa ini di-sharing di grup. Oh ya, insya Allah. Ada yang mau disampaikan lagi silakan. Ustadz. Ya baik, kita cukup. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.